I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Nah, sekarang gue udah sama owner dari Pro Retro. Apa kabar Mas Ardi? Baik. Wah, boleh perkenalan diri dulu Mas Ardi? Oke, nama gue Ardi, gue satu founder dan pendiri dari Pro Retro. Oke. Mas, sebelum kita kemana-mana nih, Pro Retro ini udah berdiri sejak kapan sih Mas? Untuk nama Pro Retro sendiri itu udah ada dari 2016. 2016 ya? 2016. Wah, 8 tahun lebih berarti. Ya, cuma dulu gue mainnya di motor. Jadi transisi kita ke mobil tuh tahun 2000. Dari 2020. Tapi sebenarnya 4 tahun udah di lampu mobil juga udah lumayan ya. Nah, mumpung Mas Ardi dulu main motor, gimana Mas? Perbedaan antara lampu motor sama lampu mobil itu signifikan apa gimana Mas? Ya, kalau lampu motor sama lampu mobil dari dulu yang udah kita garap juga lampu motor pakai lampu mobil. Jadi lampu mobil yang seharusnya ini kan kayak gini kan harusnya dipasang di mobil nih, Betul. kita pasang di motor. Oh, Makanya jadi mungkin emang pengerjaannya lebih susah kalau dulu. Bedanya kita untuk mengerjakan satu motor kita butuh waktu 1 sampai 2 hari. Nah, sedangkan kalau di mobil karena memang ini desainnya emang barang untuk mobil. jadi pengerjaannya lebih cepat. Mungkin bisa 2 jam 3 jam kita udah selesai. Oke. Boleh juga sih. Berarti dulu itu melawan kodrat ya. Ya, melawan Karena kodrat. mobil dipasang di motor. Iya. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tingkat kesulitan, akan lebih sulit ngerjain motor berarti. Iya, betul. Makanya ketika kita transisi ke mobil, kita tuh justru yang kaget bukan secara pemasangan, malah pemasangan itu lebih mudah. Kita tuh yang kesulitan adalah kita bukan filter. Jadi kalau di motor mungkin bautnya lebih banyak, kalau mobil klipnya yang banyak. Paham ya? Jadi nggak kaget karena barangnya susah atau enggak masangnya, tapi malah kendala pertama itu adalah copot pasang bumper. Bumper dulu, tapi ketika udah masang apa kok lebih gampang, karena kalau motor itu kita zaman dulu ya, karena motor kan masih karburator, pengisian masih ACDC itu ya? iya masih, kalau kita sebutnya dulu half wave, kita harus ubah dulu sepulnya supaya jadi full wave, kickprock segala macam, jadi effortnya lebih banyak, lebih repot. Pindah ke mobil nggak terlalu repot, makanya akhirnya pindah ke mobil. Iya. Tapi motor masih ngerjain nggak? Motor masih ada. Masih ada. Nah, cakep nih. Soalnya banyak banget teman-teman yang nanya, Mas kalau pasang Pro 7 tapi di motor bisa nggak? Kan nggak semua dealer bisa nih. Iya. Nah, buat teman-teman untuk di Pro Retro itu kalau nggak salah cabangnya ada 3 ya sekarang ya. Ada 3. Bandung, Bekasi sama Jakarta itu bisa pasang motor gear gitu. Yang sekarang bisa itu baru Bekasi sama Bandung. Baru Bekasi sama Bandung. Nah, warga Bekasi, Bandung mau pasang Pro 7 buat di motor kalian itu bisa datang ke Pro Retro aja langsung. Oke, sekarang kita langsung bahas aja Mas. Kalau ini nih, kita kan ada di Pro Retro yang di Bekasi. Anak-anak Bekasi ini sukanya lampu apa sih Mas? Kalau untuk di Bekasi ya, Bekasi itu kebanyakan upgrade itu paling utama adalah di billet headlamp dulu. Headlamp. Ya nanti sisanya muncul seperti fog lamp, mini laser dan lain-lain itu sisanya muncul. Tapi utama adalah billet headlampnya dulu. Oke. Karena ini paling utama kan, kita kalau jalan malam nggak mungkin fog lamp aja ya. Pasti lampu besar juga, kecuali ya fog lampnya lebih terang dari headlamp ya. Itu yang saya alami Mas. Oh gitu. Karena jujur, kalau aku di dalam kota itu pasti pakai fog lamp kok. Iya, karena fog lampnya aja tuh menurutku udah cukup terang. Gitu. Apa P735 ya? 735 Memang Special Edition. salah satu yang superior lah itu di kelas memang superior. Betul. Jadi apalagi kan mobilnya kan Fortuner dari itu cukup tinggi. Kalau misalnya kita nyalain headlamp di dalam kota, kasihan sama mobil kecil yang kena dampaknya gitu loh, masih lah. Jadi pakai fog lamp aja aku rasa udah cukup sih. Gitu. Jadi ya teman-teman juga kalau udah pasang lampu itu harus wise untuk penggunaannya. Kecuali lintas luar kota Mas, di tol atau di lintas luar kota aku pasti pakai headlamp juga. Medannya memang beda sih. Betul. Nah sekarang gini, ini di depan gue ini ada stok-stok headlamp dari Pro 7 yang bisa dibilang jagoan-jagoan semua nih. Dari 730 HV, 750 XS, 750 LX, sama 770 RV. Boleh dong Mas di-share apa sih perbedaan dari keempat produk ini, dan kapan teman-teman harus udah Mas aku kayaknya pakai 50 XS misalnya atau pakai yang 770 RV itu gimana Mas? Iya, jadi memang ini punya kelebihan dan kekurangan ya bisa dibilang dari setiap produk. Iya.
Memang kalau di sini tuh yang paling banyak orang pakai itu yang ini sama yang ini. 730 HV sama yang 770. Oke, ininya kita diriin aja kalau gitu. XS maaf ya, kamu tidur dulu ya XS ya. Nah, kamu tidur di sini dulu, nggak apa-apa. Bukan karena nggak laku tapi emang beda Memang kultur beda ya, sih, otak. karena nggak, ya kita coba ya. Kita mungkin buka Yang mana dulu mas? yang LX dulu ya. Ini sebenarnya sedikit kontroversi sama yang biasanya ya. Kenapa gue bilang ini kontroversi? Nggak semua orang itu suka sama bentuk lensanya. Yang ada 2 jendol. Jenong itu ya? Iya, kayak ikan lohan tuh nggak? jadi sebenarnya bukan karena apa, ini terang, cuman selera ya, balik lagi. Betul. Selera. Kita juga nggak bisa maksain customer. Jadi dia punya lensa yang di sini itu bisa dikatakan high beam assist ya. Memang ini superior, high beamnya itu jos banget lah yang ini. Untuk low beamnya gimana mas? Low beamnya juga oke, dia kurang lebih sama kayak XS. Nah ini sebenarnya dua-dua ini kalau kita bicara ini juga laku di pasaran, ini laku banget. Ini juga salah satu yang laku. Tapi kenapa gue bilang masih bisa lebih laku sih 730 atau enggak sama RV, malah kakaknya dia yang lebih mahal, lebih laku. Oh berarti orang Bekasi lebih kaya Bray. Bukan itu sih, mungkin karena gini ya, melihat kelas XS ini adalah di tengah-tengah antara 730 sama Ya. HV. Ketika lu udah mau naik kelas dari HV, terus kayak nanggung nggak sih kalau ke RV? Masalahnya selisihnya bisa dibilang sih lumayan banyak ya. Lumayan, Tapi ya. kenapa orang Nah, juga selisihnya. Tenang, nanti kita bahas RV ya, kita bahas XS dulu. Dari si XS ini punya daya itu berapa tuh? 55 ya? 60 70. Jadi si 60-70-nya ini juga salah satu yang superior juga di kelasnya. Terus Kelvinnya juga dia nggak putih kayak bilet pada umumnya. Makanya kenapa kalau lu udah pakai bilet Pro 7 lu pasti bisa tembus kabut. Iya. Nah, itu enak banget. Valid di Sulawesi saya pakai ini mas. Gua pakai ini. Aku pakai yang XS dan itu memang tembus kabut di Sulawesi. Oh, gitu. Enak kan pakai ini? Enak. Nah ditambah dia itu bisa stabil sinarnya karena untuk pelepas panasnya dia tuh ada ada coopernya di sini ya. Ada coopernya di sini. Ini bagus, jadi dia bisa stabil. Lebih kuat untuk menahan panasnya ya mas ya. Kipasnya lebih kuat juga kayaknya. Soalnya kelihatan dari bentuk ininya ya, bentuk belakangnya. Iya, bentuk belakangnya. Nah, Tapi tapi ini belum PNP ya. ini nggak penti. Beda sama LX ini. Iya, beda LX sama ini LX. dia kelebihannya dia sudah PNP di beberapa soket. Ya, Iya. Mas, ya. H4, H4, H11 bisa sih. H4, H11 itu udah PNP. Bukan paksa ya, bukan, tapi Plug and play. Jadi teman-teman yang aduh nggak mau mobil dicoak apa segala macem, LX bisa jadi pilihan buat kalian. Terus juga kalau di LX ini sama di HV yang dia itu bisa PNP, ini PNP beneran karena apa, dimensinya dia pendek. Beda sama bilet pada umumnya yang PNP, dia tuh panjang. Sebenarnya Nah. yang seperti ini itu banyak di pasaran, tapi dikasih adaptor H4 aja kalau seperti tambahin murni adaptor. ini aja. Tapi dimensinya jadi panjang ketika lu pasang di RV. Lebih moncong, lebih maju. Jangan kan itu mentok sama Mika. Oh, mentok Mika. Belum lama kita nemuin kasus gini di Toyota Hiace yang pendek karena yang installernya itu nggak mau pusing, ribet, akhirnya dipaksain PNP dan di press, benar-benar press banget. Nempel sama Mika. Nempel bisa. Wah, meleleh dong. Kan pecah, Oke. retak, bener retak tuh sekali sih. Mobil masih baru loh, baru 3 bulan. Mikanya susah nyarinya. Soalnya RBU kan dia. Jadi kalau LX ini sebenarnya kekurangannya di desain ya mas ya. Kalau kita ya mungkin termasuk gue sendiri emang gue nggak begitu suka untuk bilet yang ada Jenong-jenongnya gitu. seperti ini. Kalau 3 jenongnya kamu suka? Nggak juga ya? Tetap ya? Tetap enak clean gini gak sih? Benar. Tapi balik lagi lah selera. Selera. Tapi yang kalau kayak gini udah pasti dia superior lah untuk high High beamnya. beamnya lebih kejam daripada XS. Iya. Termasuk ini juga lebih kejam ini. dibanding Karena- 770 RV Iya, lebih ini kejam ini. Karena dia high beamnya benar-benar udah disupport sama 2 laser nih. Iya. 2 laser. Nah, jadi kalau milih lampu juga teman-teman harus tahu dulu gitu kan sebelum mau beli lampunya kebutuhannya apa dulu. Kalian lebih ngejar ke apa sih? Lebih ngejar high beamnya yang lebih maksimal atau di low beamnya gitu kan? Oke, berarti kita coba lanjut ke sini mas. Ini dulu lah ya. Kenapa nih 730 HV ini yang kecil ini bisa dibilang best seller di Pro Retro ini, aku agak-agak bingung. Tapi Iya. relate sih. Kayaknya sih
nggak jauh nggak mungkin dari harga kayaknya ya. Ya, emang nggak jauh dari situ. Yang pertama itu, jadi ada beberapa poin. Selain lu kapan lagi bisa dapetin Pro 7 dengan harga Under 3 juta. kalau di sini 3 juta. 3 juta. Kalau di sini agak sedikit lebih mahal karena sudah include pemasangan dan pemasangannya bergaransi. Oke. Kita cara 730 HV ini menggunakan chip yang terbaru. Kalau gua udah lihat ini pakai 9 mikron. Yang chipnya sebenarnya sama dipakai dengan 770 RV. Chipnya sama ini. Iya, chipnya sama. Namun bedanya kalau ini single chip, kalau ini dia pakai nano optik. Nano optik tuh lebih kecil lagi. Nano optik nanti kita bahas lagi. Ini sebenarnya kenapa orang tuh sebenarnya kalau bicara Pro 7, ini yang laku nomor 2, Pak. Nomor satunya ini 770 RV. Secara harga dia bisa bersaing sama yang brand-brand kelas menengah ke bawah. Tapi untuk sinarnya udah ciri khas banget Pro 7 yang kita bisa akuin itu salah satu sinar yang superior. Superior banget lah. Yang udah pakai juga banyak yang bilang ini oke banget gak sih? Putihnya tuh bagus gitu ya. Tapi dia nggak putih gitu, gimana ya? Tapi nggak terlalu putih sih kalau menurut gue ya. Masih ada sedikit kuningnya. Masih sedikit ada kuningnya. Nah, tipis kuningnya. Enak dipakai. Distribusi sinarnya juga bagus. Oke, kita lanjut ke ini apa nih? RV. Top levelnya yang ada di Pro Retro. Best seller nomor 1. Best seller ya? Gila, ini mahal ini pada hari. Ini kita jual harganya 5850. Ini ya, ini aku kasih tau ya, ini tuh nomor 2-nya yang paling terang tuh 775. 775. Nah, ini yang kedua 770. Kenapa Mas ini bisa paling laku? Iya, yang pertama tadi ya, mungkin kalau kita upgrade tanggung, dan ini bener deh, ini nih paling superior sinarnya. Memang tadi kita bilang high beamnya mungkin kalah dengan elek, tapi nggak beda jauh karena dia punya teknologi yang tadi nano optik. Apa sih nano optik tuh? Berarti dia punya sejenis reflektor tambahan di bawah. Jadi kalau kita lihat dia lebih kompleks secara desain produksinya. Ya kelihatan sih Mas, ini dari teman-teman bisa lihat sendiri dari desainnya aja, dari build quality-nya aja tuh beda gitu. Sebenarnya sama nih, bahannya sama. Cuman di sini kayak ada pelengkapnya lagi, pendinginnya lagi. Terus ini apa sih belakang ini Mas? Bawahnya juga lebih besar. Bawahnya tuh jauh lebih besar. Nah, ini ada fungsinya nih. Jadi setiap part dalam bilet kalian itu semua ada fungsinya. Jangan salah. Bukan cuma sekedar didesain doang, tapi memang tetap ada fungsinya. Ada fungsinya. Jadi dalamnya ini kompleks banget kalau kita buka. Jauh lebih kompleks daripada ini. Makanya hasil sinarnya dia itu lebih terang, jauh banget. Dari kanan kirinya, foregroundnya, terus cut off-nya. Ketika kita bukaan high beam-nya juga bisa jauh. Sebenarnya sama LX itu beda dikit loh. Ini bisa jauh. Bisa jauh dan bisa membuka lebar. Makanya yang LX ini lebih terang karena dia ada laser. Tapi RV dia bisa lebih jauh dan lebih lebar. Nah, jadi tanpa perlu yang tadi itu untuk ini lohannya tanpa perlu itu sebenarnya. Jadi apalagi orang-orang kita tuh seneng banget yang kayak gini clean, tapi semua fungsinya itu ada di dalam. Betul. Jadi kayak all in one package gitu. Kalian mau yang kayak gimana, semuanya udah lengkap ada di 770 RV. The bestnya semuanya ada. Kalau KRX mungkin kita ada double tambahan Cooper ya, dia lebih lagi. Cuman memang unitnya di kita lagi nggak ready. Yang ini RX-nya 77 RX ya. 775 RX. 775 RX itu yang top nomor satunya itu ya. Yang paling terang itu wattnya tuh. Apa ini? Ini 770. Kalau ini 7080 harusnya ya. Nah, jadi 7080. Oh, 7080. Jadi yang kalau di keluarga Bekasi ternyata yang lebih mahal, yang lebih laku yang RV. Kita juga bingung. Tim marketing kita juga bingung, jujur aja ya, karena dari bulan ke bulan gitu ya. Kita udah bikin beberapa skenario untuk promo yang lainnya. Tapi ujung-ujungnya tetap mereka tuh milihnya ini, Pak. Mungkin warga Bekasi tuh nggak pengen 2 kali kerja, Pak. Iya. Pengennya sekali pasang bisa sampai 5 tahun ke depan tuh udah nggak perlu ganti lagi, nggak perlu upgrade lagi. Iya, itu pilihan yang tepat sih menurut aku sih. Karena memang dari serinya 770 RV dari yang seri 1 itu punya nama yang baik ya. Jadi memang versi satunya itu udah jauh lebih terang, udah terang banget pada masanya. Dan sampai sekarang tuh masih bisa diadu gitu. Jadi mungkin untuk jangka panjang ini lebih oke dibandingkan yang di bawahnya. Sama yang di bawahnya. Ini bisa ya mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan ketika keluar bilet-bilet versi baru
ini masih bisa bersaing. Masih bisa bersaing. Itu dia, jangka panjang. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen upgrade penyinaran mobilnya, jangan cuma sekedar milih produk gitu kan, tapi kalian juga harus tahu dulu apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk-produk yang mau kalian pilih. Jadi kalian tuh punya bayangan gitu, karena gini, kalian tinggal di jalanan yang memang gelap dan memang rute kalian itu panjang, itu pasti akan ngebutuhin sinar yang berbeda gitu. Kalian butuh yang mungkin dimnya akan lebih panjang, apa lebih seperti apa kayak gitu. Dan ya balik lagi, kalau misalnya untuk masalah jedong-jedong kayak gini sih, ini masalah selera sih. Ya namanya modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Kalau misalnya selera kalian masuk ya silahkan ambil, tapi kalau nggak masuk, kita punya juga varian-varian lain yang mungkin masuk ke selera kalian, yang clean look kayak gitu lah. Nah, seperti biasa, buat teman-teman juga nggak usah khawatir kalau pasang Pro 7 itu, kalian pasti udah dapat yang namanya stiker, bro. Nah, di mobil. Stiker asli. Oke, stiker asli ya, original. Dan yang paling penting itu adalah ini. Ini adalah kartu garansi yang dimana semua produk Pro 7 itu sudah di cover dengan garansi selama 1 tahun. Betul ya Mas Ardi ya? Ada yang 18 bulan juga. Ini termasuk. Ada yang 18 bulan? Iya, ini kita cover sampai 18 bulan. Oh, yang 77F ini 18 bulan. 18 bulan 1,5 tahun. Luar biasa. Ya, ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan. Jadi, teman-teman bisa tanyakan aja, dan yang penting kartu garansinya disimpan berikut dengan nota pembelian. Benar Mas ya, sama nota pembelian untuk klaim. Jadi kalau misalnya produk kalian rusak, ya rusaknya tapi bukan gara-gara kalian bugin atau kalian banting ya, bukan loh. Misalnya kerusakan apa ya, cacat pabrik lah misalnya gitu kan, tiba-tiba layarnya mati, apa kayak gimana segala macam, itu kita langsung ganti produk Anda dengan produk yang baru. Nah, coba, nggak apa-apa sekali bayar lebih mahal, ya kan, lebih kocek kantong, tapi minimal selama 1 tahun atau 1,5 tahun ke depan barang kalian aman. Betul Mas Ardi? Berikut, kalau di Pro Retro garansi pemasangannya mengikuti produk apa gimana? Kita Mengikuti produk. Berarti kalau ada yang 1 tahun, setahun setengah. Iya, kita mengikuti. Nah, udah tahu kan kalau misalnya mau pasang lampu kalian yang sudah sesuai dengan SOP di mana, di authorized dealer Pro 7 yang ada di Bekasi, bisa langsung datang ke Pro Retro Bekasi. Di sini ada alamatnya. Oke, Mas Ardi, terima kasih banyak atas knowledge-nya. Mudah-mudahan teman-teman habis ini jadi lebih ngerti kenapa harus milih 730, 750 ataupun 770. Apapun pilihan kalian, yang pasti bikin lampu mobil kalian tetap terang. Dan yang terpenting jangan lupa terang bersama Pro 7. Check me out. Check me out. Just check me. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. Check me out. Check me out. Just check me. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. Halo Pak Kameramen. Oh, akhirnya Sekarang sudah ganti ya. Udah ganti kamera. Gelap banget, nah di sini agak terang-terang. Kita lagi mau makan. Ngopi. Oke, parkiran nih. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. Oke,
Oke teman-teman. Halo teman-teman. Jadi kita lagi ada di salah satu tempat makan. Tempatnya di tahu namanya apa? Oh, Bekasi Selatan. Bekasi Barat. Ya itulah. Selatan. Woi, kita lagi ada di mana? Bekasi Selatan. Kita mau makan guys. Emang iya. Apa yang bilang tuh? Kalau jadi. It's going down. Let me show you what it's all about.